kalau ini pakai sanksi lagi kan? Selama ini kan SKC kan cukup populer lah, khusus parliamentary itu kan terlalu. Tapi ini kan lempar batu sebenarnya. Intinya kalau GR dinyatakan tertutup diterima, untuk GR itu jauh lebih terbuka. Itu yang tidak struktural, bukan struktur partai, cuma ini. Dan utama itu kan komunitas itu kan rekor sekali soal jadi itu yang tetap harus ditekankan. Ya siapapun yang menang punya kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini Partai Buruh menjadi tuan rumah dari pertemuan politik yang melibatkan partai-partai parlemen. Hari ini dari 8 partai yang rencananya hadir, 2 diantaranya berhalangan, sehingga ada 6 partai politik yang hari ini berkumpul di kantor Exco Pusat Partai Buruh untuk mendiskusikan sejumlah isu kepentingan. Pertama dari Partai Buruh sendiri, kedua dari Partai Perindo, ketiga dari Partai Bulan Bintang, keempat dari Gelora, 5 dari Partai Umat, dan 6 KN. 6 partai hari ini berkumpul diwakili oleh elit-elit partai yang menduduki jabatan-jabatan strategis, ya, semisal wakil ketua umum partai, ketua-ketua bidang, sekjen, dan seterusnya. Kami mendiskusikan setidaknya 2 isu penting. Yang pertama adalah muncul kegelisahan dari partai-partai non-parlemen terkait dengan aturan parliamentary threshold. Sebagaimana kita tahu, parliamentary threshold yang kita singkat PT itu mensyaratkan partai politik bisa mendudukan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bila mana memperoleh suara sah secara nasional sebesar 4%. 2019 4% itu pada range sekitar 5,6 juta, 2024 diperkirakan sekitar 6 juta saja. Nah, problem muncul ketika masing-masing partai ini sudah berhitung bahwa untuk memperoleh kursi dalam jumlah yang signifikan, bukan dalam jumlah satuan, belasan, bahkan puluhan partai-partai ini dengan masing-masing targetnya itu sesungguhnya punya peluang untuk mendudukkan wakilnya di Senayan. Persoalannya adalah untuk mengumpulkan kursi sebanyak puluhan itu tidak diperlukan suara sampai dengan misalnya 6 juta. Partai Buruh misalnya berhitung kita bisa memperoleh 30 kursi dengan capaian suara 4,5 juta sekitar, 4,5 juta. Sudah cukup bisa dapat 30 kursi. Tetapi secara perolehan suara sah itu tidak perlu 6 juta, cukup 4,5 juta. Apakah ketika Partai Buruh dan partai-partai lain yang mempunyai kegelisahan yang sama tadi itu tidak bisa mendudukan wakilnya di Senayan, sedangkan hitungan perolehan suara sahnya sebetulnya sudah bisa dikonversi menjadi kursi, bukan hanya jumlah belasan tapi jumlah puluhan, tapi tidak bisa, alias harus dianulir, diganti dengan partai lain. Di sini tentu ada persoalan, ada persoalan demokrasi yang serius. Ya, kedaulatan rakyat yang ditunjukkan dengan pemberian suara oleh masyarakat, oleh pemilih untuk tempat pemungutan suara, pada ujungnya menjadi sia-sia, hangus, tidak bisa digunakan. Wakil-wakil yang mereka pilih, yang mereka harapkan bisa mengubah sistem ketatanegaraan kita, akhirnya gagal di parlemen. Oleh sebab itu, isu yang pertama ini soal parliamentary threshold kita diskusikan dengan partai-partai politik itu yang pada gilirannya mengerucut pada satu kesamaan persepsi bahwa aturan ini perlu ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, karena ini diatur dalam undang-undang pemilu maksud saya, maka satu-satunya jalan untuk mengubahnya adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pada titik itu ada kesepahaman dari partai-partai yang hari ini berkumpul. Tinggal bagaimana tawaran terhadap permohonannya. Apakah suara sah 4% itu jumlah dikurangi, ataukah tidak perlu bahkan
hapus sama sekali, sehingga nantinya bisa saja diganti dengan threshold untuk fraksi, pembentukan fraksi di lembaganya, di lembaga DPR RI maksud saya. Misalnya di DPRD provinsi, kabupaten, kota yang tidak memperlakukan PT, syarat pembentukan satu fraksi di sebuah lembaga DPRD provinsi, kabupaten, kota minimal sejumlah komisi yang ada di situ. Nah, sebab itu bisa saja dengan syarat itu sejumlah komisi yang ada di DPR RI itu menjadi syarat pembentukan fraksi. Bila mana ada partai yang tidak mampu membentuk fraksi, maka bisa saja mereka bergabung dalam satu fraksi gabungan. Itu isu yang pertama yang kita diskusikan. Nah, yang kedua adalah persoalan yang terkait dengan belum terbitnya peraturan KPU tentang pencalonan, sedangkan masa pencalonan sudah akan dimulai kira-kira 3 minggu kurang dari 3 minggu lagi sudah akan dimulai, tapi peraturannya belum juga disahkan, belum juga ditetapkan, sehingga belum mengikat. Di antara peraturan-peraturan pencalonan yang dianggap oleh partai-partai politik yang hari ini berkumpul menjadi potensi masalah adalah tentang persyaratan teknis ya yang ditetapkan KPU berdasarkan aturan main dalam undang-undang pemilu maupun misalnya kalau kita lihat pada persyaratan yang paling sederhana saja, ada ketentuan bahwa bakal calon bacalek itu harus melengkapi persyaratan ya untuk dia lulus minimal sekolah menengah atas SMA, SMK, sekolah menengah kejuruan atau mahkam atau madrasah aliyah kejuruan atau sederajat dengan itu. Nah, untuk membuktikannya diperlukan misalnya fotokopi ijazah SMA atau yang sederajat tadi yang dilegalisasi atau dilegalisir oleh instansi yang menerbitkannya. Bukankah sekarang sudah menggunakan metode pencalonan itu menggunakan sistem informasi pencalonan atau silon? Semua dokumen itu dijadikan sebuah file itu dimasukkan ke dalam silon tadi. Oleh sebab itu, kenapa harus fotokopi ijazah? Sekalian saja ijazah aslinya di-scan, tak perlu dilegalisir. Apa yang dikhawatirkan sehingga bakal calon tidak perlu direpotkan untuk memperjuangkan nasib rakyat dari awal harus mengurus legalisir yang kadang-kadang sekolahnya yang sudah tidak ada lagi, sekolahnya yang sudah sulit diakses, untuk mengurus ke dinas pendidikan misalnya atau pendidikan tinggi juga bukan persoalan yang mudah. Jadi perubahan aturan main, perkembangan zaman dan perkembangan teknologi semestinya ini sudah membuat sebuah aturan yang lebih mudah. Nah, aturan yang mudah itu saya beri contoh. Syarat warga negara Indonesia, syarat bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia, itu cukup KTP. KTP kan nggak perlu dilegalisir. KTP kalau dia nanti ternyata palsu, ya KTP itu punya dampak hukum, termasuk misalnya bisa pencoretan calon. Dia tidak lagi bisa ditetapkan sebagai calon. Begitu juga ijazah tadi. Buat apa harus dilegalisir? Ya sudah, ijazah aslinya saja di-scan. Asli bahkan. Bahwa kemudian ada kebohongan, ada sanksi hukum yang siap menjerat si bacalek. Ada lagi persyaratan yang lebih serius dari itu adalah terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri. Problemnya adalah jumlah pengadilan negeri di Indonesia tidak berbanding lurus dengan jumlah kabupaten kota yang jumlahnya 514. Sedangkan jumlah pengadilan negeri ya lebih kurang dari itu, sehingga bakal calon di suatu daerah terpaksa harus mengurus keluar kota, mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana penjara. Belum lagi kalau kita lihat surat keterangan tidak pernah dipidana penjara tadi juga harus mengurus ke pengadilan dengan melampirkan surat keterangan kelakuan baik, catatan kelakuan baik atau SKCK yang kita kenal. Nah, SKCK harus diurus. Prosesnya belum cukup clear. Apakah cukup tahap Polres, Polda, Mabes Polri, masih simpang siur dengan aturan yang belum jelas. Oleh sebab itu,
dari para peserta rapat partai-partai politik non-parlemen tadi menganggap bahwa aturan tentang surat keterangan tidak pernah dipidana sebenarnya tidak perlu dijadikan sebagai persyaratan lagi. Itu hanya diperuntukkan bagi yang pernah atau mantan narapidana. Pernah menjadi terpidana, mantan terpidana, oke. Tapi kalau orang caleg yang tidak pernah tersangkut kasus hukum, tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih, kenapa harus susah-susah datang ke pengadilan untuk mendapatkan surat pernyataan atau surat keterangan tidak pernah dipidana? Mestinya itu bagi yang pernah, yang tidak pernah yang nggak usah. Kenapa begitu? Karena ada persyaratan lain yang ditentukan bahwa ketentuan tidak pernah dipidana dinyatakan dalam surat pernyataan setiap bakal calon menandatangani dokumen yang berisi tidak menyatakan tidak pernah dipidana penjara ditandatangani di atas meterai. Kenapa harus double-double lagi? Ada surat pernyataan, harus juga urus ke pengadilan. Urus ke pengadilan, harus juga ke kepolisian, SKCK. Terlalu rumit kita bikin aturan ini. Seingat saya, aturan ini memang aturan lama. Yang ketika undang-undangnya berubah seiring perkembangan jalan, aturan ini tetap ikut. Nggak dilakukan perubahan. Sangat sembrono DPR ketika membentuk undang-undang itu. Ini aturan lama yang sebetulnya harus disesuaikan dengan kondisi kekinian. Dan lebih serius lagi dari itu, misalnya adalah tentang surat sehat jasmani rohani serta bebas dari narkotika. Ini perlu juga ada kejelasan yang sampai hari ini belum clear. Apakah misalnya cukup di level puskesmas, di rumah sakit pemerintah, ya, atau rumah sakit pemerintah yang ditunjuk dengan tipe ini, itu, dan seterusnya? Itu juga tidak clear. Kalau diwajibkan harus diperiksa surat keterangan sehat rohani misalnya terkait dengan psikiatri, psikolog, harus ada psikolog. Apakah di dalam rumah sakit pemerintah yang paling kecil, RSUD misalnya, atau lebih kecil dari itu, puskesmas, ada psikolog yang berpraktek? Apakah semua puskesmas ada? Ini kan menjadi persoalan. Oleh sebab itu, ini harus dibuat kemudahan-kemudahan. Aturan ini harus dibuat lebih simpel oleh KPU. Ini beberapa contoh saja di persoalan-persoalan lain yang juga ingin kita sampaikan kepada KPU. Oleh sebab itu, ada kesamaan pemahaman dari partai-partai untuk kita secara kolektif, secara bersama-sama partai-partai non-parlemen ini akan mempertanyakan dan mendorong KPU agar membuat persyaratan pencalonan menjadi lebih mudah. Tidak perlu memberatkan wakil bakal calon wakil rakyat yang mau berjuang untuk rakyatnya, dipersulit dengan syarat-syarat yang sedemikian ngejelimet, terutama adalah bacalek-bacalek partai buruh, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu, yang hanya punya semangat, doa dan keyakinan untuk membantu saudara-saudaranya, orang-orang kecil kelas pekerja. Oleh sebab itu, kita akan segera melakukan tindak lanjut atau agenda lanjutan dari pertemuan ini dengan menyambangi kantor KPU, beraudiensi dengan KPU, sambil juga menyampaikan pokok-pokok pikiran kita agar aturan main terkait kepemiluan, terutama soal syarat pencalonan, itu bisa diperingkas, dibuat lebih simpel dan tidak memberatkan. Kita akan lakukan pertemuan-pertemuan lanjutan berikutnya yang mudah-mudahan pada ujungnya nanti bisa sampai pada pertemuan antara ketua-ketua umum dan presiden-presiden partai non-parlemen, partai-partai non-parlemen, untuk mencari kesamaan ide dan gagasan untuk memperbaiki sistem kepemiluan kita. Terima kasih, saya Said Zahraudin, Ketua Tim Khusus Undangan Partai. Salam.